Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita akan memulai ibadah online kita. Saya percaya saat kita datang dengan hati yang lapar, haus akan Tuhan, lawatan Tuhan pasti melawat kita dimanapun saat ini kita berada. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan hari ini Bapa. Kalau kami boleh beribadah Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus, lawat setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk beribadah, sama-sama kita katakan, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama sorakan haleluya. Yesus kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku Tuhan, sumber kuatku.
tetap berdiri kami persilahkan, yang mau tetap duduk kami persilahkan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku
Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Kristus Yesus. Tiba saat ini kami akan mendengar sebagian daripada firman Tuhan yang akan menguatkan iman kita, pengharapan kita, dan mengingat dan memahami lebih dalam lagi kasih-Nya kepada Kristus yang sangat-sangat mengasihi kita. Tapi sebelumnya kami mulai, jemaat yang sangat dikasihi oleh Kristus, jemaat House of Shalom GBI Bintaro, mari kita berdoa dulu. Oh, terima kasih Abba, ya Bapa, atas kesempatan ini untuk mendengar sebagian daripada firman-Mu yang hidup, yang luar biasa. Bapa, Engkau sendiri yang berbicara pada kami. Engkau sendiri yang akan memakai kami sebagai alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada umat-Mu, jemaat-Mu yang luar biasa, yang Engkau sangat-sangat mengasihi, untuk menguatkan iman mereka, pengharapan mereka, terus memahami lebih dalam lagi kasih-Mu yang lebar, dalam, tinggi dalamnya Bapa. Terima kasih. Kami siap mendengar sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua katakan, amin. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara yang kasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kami menyampaikan firman Tuhan pada saat ini, kami akan membaca sebagian daripada firman Tuhan yang terdapat di Wahyu 1:1-3 yang menyatakan demikian. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikat-malaikatnya yang diutusnya, Ia telah menyatakannya kepada hamba-hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Firman ini kerap kali kita baca dan dengar. Dan ini memang sudah mulai kita menuju kepada the end time. Pada akhir zaman. Yang Tuhan kasih mengingatkan hari ini bahwa wahyu ini betapa pentingnya kita harus baca dan memahami. Karena wahyu ini, nubuatan ini, revelation ini dari Kristus ada dari Dia sendiri. Dia yang menyatakan untuk kita, untuk apa? Supaya kita juga siap. Sudah siap waktu saat Dia datang, kita sudah mengerti isinya di dalam wahyu ini, revelation ini. Karena dari situ iman kita, pengharapan kita, kasih Kristus kepada kita itu sungguh-sungguh nyata dan dibuktikan di dalam buku Revelation ini atau wahyu ini. Judul saya pada saat ini, that is the rapture, the 1,000 years, and the New Jerusalem. Karena tiga ini, the rapture, 1,000 years, and the New Jerusalem,
Ini yang semua jemaat harus mengerti, karena this is an important message. Satu pengharapan yang bukan dari manusia, tetapi dari Kristus sendiri. Supaya untuk apa? Waktu kita menjalankan amanat agung Kristus, kita mau menyelamatkan banyak jiwa-jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Dia. Bahwa pengharapan ini adalah real, yang Tuhan Yesus mau sediakan untuk kita. The rapture, the 1,000 years, and the New Jerusalem untuk kita. Karena apapun yang kita harus alami di bumi ini sementara, banyak goncangan yang ada hari ini. Kita sudah melewati, sudah selesai ini pandemi. Terus ada nubuatan yang lain yang mengatakan memang tertulis di Alkitab bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat. Coba kita pikirkan berapa tahun lalu. Pertama-tama kita sekarang sudah tidak gampang masuk di rumah atau ke jalan karena semua dipagar-pagar. Karena peristiwa 97, 98. Dan sekarang kita harus hati-hati, harus jalankan itu protokol. Karena begini, karena itu tidak akan habis-habisnya. Dan itu tertulis di Alkitab. Bahwa Tuhan Yesus sendiri bilang, kuatkanlah hatimu. Di dunia ini sementara kita akan mengalami banyak penganiayaan. Tapi kuatkan hatimu. Aku sudah mengalahkan semuanya itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih Kristus. Mari kita coba simak sementara. Saya tidak bisa ulas ini begitu panjang. Karena ini kitab Wahyu ini sangat mendalam dan sangat luas. Tapi mari kita akan baca firman Tuhan. Lebih lagi mengerti, minta memahami pahaman dari Roh Kudus yang ada di dalam kita. Supaya nanti waktu kita menjangkau jiwa-jiwa, katakan ini. Pengharapan ini real untuk mereka. Kenapa mereka harus bertobat menerima Kristus? Karena janji ini, yaitu kita akan mengalami rapture. Kita akan mengalami itu 1000 tahun. Kita akan mengalami itu the New Jerusalem. Dan itu dibuktikan di Wahyu ini. Tuhan Yesus sendiri yang berbicara kepada saya dan kepada kita semua. Mari, biar Roh Kudus hari-hari ini Pentakosta ketiga terus dicurahkan yang berlimpah, terbesar dan terakhir. Untuk apa? Supaya kita dikuatkan. Supaya bukan kita yang akan menjalankan hidup ini, melainkan Roh Kudus yang ada di dalam kita semua, yang ada untuk menguatkan kita, memampukan yang sudah menerima Kristus. Kita interpretasikan kepada mereka yang belum mengenal Kristus, belum mendengar sabda firman Tuhan, belum mendapat kabar baik, yaitu kabar keselamatan yang dari Kristus. Yang pertama, kami adalah the rapture. Di Wahyu 7 ayat 9 berkata, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Di Wahyu 13 ayat 17 berkata, dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, yaitu kepada Yohanes, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku,
mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Amin. Ini suatu bukti sebelum yang kita percaya di GBI. Sebelum terjadi the Great Tribulation yang akan menyiksa banyak umat manusia di bumi ini serentak, kita akan di-rapture. Dan ini buktinya di Wahyu 7, 9, 13 sampai 17. Yohanes sendiri nak mengerti. Tetapi di situ dikatakan mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. That means from the great tribulation. Haleluya. Ini satu pengharapan yang pasti. Yang orang yang percaya kepada Kristus, kita akan di-rapture. Amin. Apa kita nak excited itu? Kita ada di sini. Ini bukti bahwa kita ada sama-sama Dia. Ingat itu di Wahyu, jemaat di Philadelphia. Ini dikatakan sini, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. That means kita tidak akan mengalami pandemi ini atau pandemi berikutnya atau lain-lain kesakitan. No. Because we are raptured. Kalau raptured memang di Alkitab tidak ada. Tetapi kita diangkat atau di caught up. This is real. This is satu pengharapan yang luar biasa. Just whatever, apapun yang kita mau melayani Kristus, dengan apapun kita menderita, difitnah, digoncang kiri kanan, no, don't worry. Don't worry. Kita akan bersama-sama Dia. Haleluya. Kedua, the 1,000 years, 1,000 tahun, yaitu the millennial reign atau pemerintahan milenial. Di Wahyu 20 ayat 2 berkata, Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan Ia mengikatnya 1,000 tahun lamanya. Ayat 4 sampai 6 berkata, lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1,000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1,000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja
bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Setelah di rapture, kita akan hidup 1000 tahun lamanya. Berapa umur kita? Kita akan hidup sekuat kita. Apa dengan segala vitamin, obat, kita tidak mungkin lebih dari 120 tahun. No. Tetapi orang yang percaya kepada Kristus akan hidup kesempatan 1000 tahun di bumi ini. Amin. Luar biasa. Tapi kita tidak hidup sendirian atau sama. Tapi kita hidup bersama-sama dengan Kristus. Haleluya. Bukankah ini satu harapan yang excited untuk kita? Ayo beritakan firman Tuhan. Selamatkan mereka yang belum mendengar kabar baik, kabar keselamatan. Ayo, bukan itu membuat kita gairah hari-hari ini. Amanat agung mencari jiwa-jiwa terbesar dan terakhir menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan segala Tuhan, Allah dari segala Allah, dan mereka akan menikmati 1000 tahun ini. Ingat di sini kalau kita baca lagi itu firman 4-6, ada 2 kelompok, yaitu the raptured dan mereka yang tadinya hanya suam-suam kuku. Ya percaya pendeta ngomong ya itu Tuhan Yesus akan datang gini segala macam. Tapi tiba-tiba mereka lihat teman-temannya di rapture. Tapi itulah kasih Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan bagi mereka melihat, tapi kita harus lewati di mana itu setan 666 akan berlaku. Kalau you don't worship me, the Satan say, I will cut your head. Aku akan penggal kepala. Kalau you tidak pakai tanda 666 atau tanda di tangan 666, akan dipenggal. But itu yang kelompoknya kedua. Kita akan hidup 1000 tahun bersama-sama dengan mereka waktu rapture. But harus melewati, harus mengalami proses lagi, konsekuensi. Tapi don't worry. Tapi kalau bagi saya berdoa, janganlah jemaat yang sangat dikasihi oleh Kristus, apalagi di GB House Shalom. Jangan kita tidak terangkat atau rapture. Kita mau supaya kita rapture tidak akan mengalami itu. Apa yang setan atau 666 akan membuat pada kita. Haleluya. This is suatu promise yang pasti. Dari Kristus sendiri yang berbicara ini. Makanya mari kita mau menikmati bersama-sama dengan dia. The real living in the world, yaitu 1000 tahun bersama-sama dengan Kristus. Haleluya. Dan terakhir, the New Jerusalem. Wahyu 21:1-8 berkata, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu, amin, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu.
Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Wow. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Oh Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih, kami mau berdoa supaya kita ini semua masuk di New Jerusalem. Catat firman Tuhan ini hari ini. Karena inilah harapan yang pasti. Why we have to? Kenapa kita harus jalankan amanat agung sekarang ini dengan pimpinan Roh Kudus Pentakosta ketiga yang berlimpah-limpah pada kita sekarang untuk menguatkan, memampukan kita untuk kita bisa menjangkau mereka untuk Kristus, untuk mereka alami secara nyata apa yang tertulis dalam wahyu ini, bahwa kita akan rapture, kita akan diangkat, caught up in the air. Dan we will live that 1,000 years yang kita damba-dambakan saat ini. Tidak ada kesusahan, tidak ada duka. Everything is fine. Amin. Ini yang kita harapkan. Dan masuk New Jerusalem. That is the new forever, untuk selama-lamanya. Surga yang luar biasa. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara kasihkan, apapun yang kita lakukan saat ini, hanya satu, membawa mereka mendengar sabda Tuhan ini, firman Tuhan ini yang pasti dari Tuhan. Supaya jangan kita fokus kepada apa yang ada di bumi ini. Memang kita harus bekerja, kita harus bersekolah, semua. Tetapi the final destination yang kita harus tahu, yaitu we will caught up, be raptured. Kita akan hidup 1000 tahun. Dan kita akan masuk the New Jerusalem. Sekarang ini, mari, ayo, do what God says to you. Yaitu cari jiwa. Tidak perlu, saya tidak bisa kayak pastor ini bisa sampai 1000 tahun. No, if you only can do one, hanya satu aja. Para malaikat surga bertepuk tangan. You saved him from hell. Masuk di rapture ini. The 1,000 years. Dan di New Jerusalem. Ini firman yang saya mau sampaikan. Memang ini yang bisa lebih luas, tapi ya kita ada Roh Kudus ada dalam kita baca, kita dengar. Roh Kudus terus pimpin kita. Firman Tuhan apa untuk kita. Dan akhir kata, mari. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Haleluya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada saat ini, yang ada pergumulan,
Apapun. Catat, sampaikan di komen di YouTube itu. Komen, tulis. Saya ada pergumulan ini. Mari. Selama Tuhan Yesus belum datang, Roh Kudus ini sekarang ini sedang mencari orang-orang yang sakit, yang jatuh, yang bergumulan berat. Dan firman Tuhan tertulis, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi manusia, yes. Tetapi Tuhan, tiada yang mustahil. Yang sakit disembuhkan. Yang mengalami satu depresi, Tuhan memberikan penghiburan yang luar biasa. Tulis dan kami akan berdoa. Mari sebelumnya kami juga mau berdoa ya. Kalau ada siapa yang menonton kebetulan yang sakit, I will pray for you. Mari kita berdoa. Oh, terima kasih Bapak, kami sudah akhiri sabdamu yang luar biasa Bapak ini. Itu semua untuk kemuliaan namamu. Bapak, Engkau tahu saat ini yang siapa yang menonton acara saat ini. Yang mengalami banyak ada pergumulan apa itu. Sakit penyakit atau pergumulan yang mereka di family, di keluarga, atau di sekolah, pekerjaan apapun. Kami percaya Bapak, Engkau sanggup Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup membebaskan mereka, menyembuhkan mereka. Mujizat masih ada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuh. Engkau dibebaskan segala berbagai masalah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua kita katakan, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, ribuan tahun yang lalu Raja Daud menulis sebuah ayat yang sangat kita kenal dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Ayat ini telah ditulis bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir dan melayani di muka bumi. Dari pernyataan tadi lantas menimbulkan pertanyaan, apakah firman Tuhan masih relevan di tengah kemajuan teknologi sekarang? Dan apakah masih bisa menjadi penuntun hidup manusia sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah ya. Mari kita lihat hubungan firman Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hubungan eksplisit, yaitu firman Tuhan yang praktis dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut. Amsal 17 ayat 22 menuliskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam satu topik ini saja terbukti bahwa firman Tuhan tetap relevan di dunia sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hati yang gembira mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Ini adalah fakta yang sudah diakui di dalam dunia medis. Dalam Lukas 14 ayat 28-30 tertulis sebuah pelajaran mengenai bagaimana pentingnya berdiskusi untuk menentukan sebuah anggaran sebelum membangun sebuah menara. Yaitu supaya jangan sampai ada yang mulai membangun tapi tidak mampu untuk menyelesaikan bangunan itu. Dengan jelas ayat ini mengajarkan mengenai sebuah keterampilan yang dikenal dengan anggaran atau budgeting. Sedangkan 1 Petrus 3 ayat 10-12 memberikan tips bagaimana untuk melihat hari-hari baik itu terjadi di dalam hidup kita. Dalam terjemahan New Living Translation digunakan kalimat if you want to enjoy life and see many happy days. Yang berarti kalau kita mau menikmati hidup dengan hari-hari bahagia, kita harus baca ayat yang selanjutnya yang menjelaskan kalau kita harus menjaga perkataan, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan menjadi orang benar. Yang kedua adalah hubungan implisit, yaitu firman Tuhan yang ketika direnungkan dan dipelajari lebih dalam, mampu memberikan dan membentuk prinsip-prinsip untuk melewati masalah dan tantangan hari ini. Contohnya adalah, di Alkitab tidak pernah ada larangan nge-vape atau ngerokok. Tapi ketika direnungkan lebih dalam, ada beberapa firman yang dapat menjadi pedoman dan prinsip hidup untuk saat ini. Yang pertama adalah 1 Korintus 6 ayat ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat memperoleh pengertian bahwa vape atau merokok bukanlah sebuah keuntungan bagi tubuh manusia, sekaligus bukanlah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Perenungan firman yang mendalam juga dibutuhkan agar firman itu mengubah paradigma kita dan mampu melihat kejadian sehari-hari dari perspektifnya Tuhan. Sebagai contoh, bagaimana seharusnya orang Kristen menanggapi soal kemajuan teknologi dan medis? Apakah orang yang sakit cukup didoakan saja atau perlu dibawa ke rumah sakit? Alkitab memberikan contoh dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-7 perihal ini. Di ayat yang ke-7 tertulis, kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Kala itu Hizkia sakit keras dan Tuhan menyembuhkan ia dengan cara yang ajaib. Kita belajar bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan kesembuhan dengan perpaduan antara yang natural dengan yang supranatural. Jadi, tidak tepat kalau menyimpulkan bahwa Alkitab menentang pemakaian sarana-sarana penyembuhan oleh manusia. Dari hal-hal di atas kita belajar bahwa firman Tuhan tidak lekang oleh waktu. Dan jawaban dari pertanyaan sebelumnya adalah, firman Tuhan sangat relevan dan selalu menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masa kini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita deklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan
generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah online kita hari ini. Mari kita sama-sama satukan hati kita untuk berdoa syafaat. Kami bersyukur Bapa di hadapan-Mu hari ini. Terima kasih buat ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Engkau melawat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat firman-Mu yang kami boleh dengar hari ini. Biar firman itu mengubah hidup kami, menjamah hidup kami. Untuk kami menjadi seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu Tuhan yang Kau sudah pakai menjadi saluran berkat buat kami hari ini. Tuhan, pengurapan-Mu turun buat hamba-Mu Tuhan. Penyertaan Tuhan senantiasa menyertai akan hamba-Mu. Kemana-Mu hamba-Mu melayani Tuhan, sertai akan hamba-Mu Tuhan. Berkati kehidupannya Tuhan, keluarganya Tuhan, jaga lindungi senantiasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati juga gembala sidang kami Tuhan. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Tuhan berkati Tuhan, gembala sidang kami beserta keempat wakilnya. Tuhan sertai, Tuhan lindungi senantiasa Tuhan. Biar Tuhan tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan pewahyuan, tambah-tambahkan visi yang baru Tuhan. Buat gembala sidang kami Tuhan. Biar Tuhan gembala sidang kami boleh menjadi berkat Tuhan. Bahkan sampai dengan bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Kau yang senantiasa melindungi, menjagai Tuhan. Para pemimpin rohani kami ini Tuhan Yesus. Kami tolak segala panah-panah asing. Segala panah-panah asing yang akan menyerang gembala sidang kami. Kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa buat karayon kami yang ada di 1E. Bapak Pendeta Beni Gunawan dan staf pengembalaan yang ada di GB Bintaro Shalom. Tuhan, kami berdoa, kami menopang terus gembala kami ini Tuhan. Penyertaan Tuhan senantiasa menyertai Tuhan. Hikmat-Mu Tuhan, pewahyuan-Mu Tuhan senantiasa mengalir untuk gembala kami ini Tuhan Yesus. Berkati Tuhan semua para pelayan-pelayan yang ada di GB Bintaro Shalom. Bahkan sampai dengan gembala-gembala kul. Tuhan berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk Indonesia. Biar lawatan Tuhan terus turun atas bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kami minta Tuhan roh pertobatan itu turun atas bangsa kami Tuhan. Biar bangsa ini boleh dilawat Tuhan. Bangsa ini boleh diubahkan oleh Tuhan. Bangsa yang menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk presiden kami, wakil presiden, bahkan seluruh para pembantunya, sipil, militer. Tuhan berkati mereka semua Tuhan. Berkati Tuhan para pemimpin kami, khusus untuk Bapak Presiden kami. Tuhan, urapan-Mu turun buat hamba-Mu Tuhan. Semua apa yang diambil keputusan-keputusan, Tuhan sertai Tuhan hamba-Mu Tuhan. Bapak Presiden kami Tuhan Yesus. Berikan kesehatan sempurna Tuhan. Jauhkan dari hal yang tidak baik Tuhan. Untuk bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Indonesia adalah misi hati-Mu Tuhan. Indonesia akan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Dan sebelum kami Tuhan mengakhiri ibadah kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Abah. Terima kasih Abah. Terima kasih. Terima kasih. Mari angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.